Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas tentang strategi atau trik untuk bisa lulus di SNBT tahun 2025 yang tentunya skor UTBK kalian tinggi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja simak penjelasannya berikut ini. Untuk bisa lolos di SNBT, kalian juga harus mengamankan skor UTBK kalian ya. Pastikan skor kalian itu lumayan aman dan tinggi sehingga bisa bersaing dengan peserta lain. Nah, gimana sih cara supaya meningkatkan atau meninggikan skor UTBK itu? Yang pastinya, kalian juga harus memperhatikan bagaimana pelaksanaan atau persiapan tes kalian di hari H UTBK. Beberapa hal yang akan aku sampaikan di sini adalah cara untuk bisa mendapatkan skor UTBK yang tinggi. Yang pertama yaitu cara belajarnya terlebih dahulu. Pastikan kalian belajarnya itu inti-inti yang memang materi tersebut itu sering atau keluar di UTBK. Jadi kalian nggak perlu belajar semua materi, tapi cukup yang memang sering digunakan atau muncul di soal UTBK dari tahun ke tahun. Atau kalian bisa mencari kisi-kisi UTBK tiap subtesnya. Berikut ini yang sering muncul di UTBK setiap tahunnya. Pelajari semua inti-inti dari materi tersebut, pastikan tidak ada yang terlewat, dan kalian itu paham, jadi bukan hafalan. Kalau misalkan hafalan, nanti ganti tipe soal itu, pasti kalian nggak bisa ngerjain. Jadi, pastikan kalian paham dengan konsep materi yang ada. Kemudian selain itu, untuk ngecek bagaimana sih sampai mana pemahaman kalian, silahkan ikuti tryout. Nah, untuk tryoutnya ini banyak yang gratis, apabila kalian memang menginginkan yang gratis. Dulu waktu aku TBK juga sering menggunakan jasa layanan tryout gratis yang ada di Instagram. Silahkan bisa kalian manfaatkan hal itu untuk ngecek seberapa besar sih, seberapa jauh kemampuan kalian menguasai materi-materi UTBK. Nah, sebelum kalian tryout, silahkan kalian buat target. Di tiap materi atau subtesnya itu, kalian perlu benar berapa sih? Tentunya dengan pertimbangan skor yang kalian inginkan. Hal ini juga bisa digunakan sebagai motivasi kalau misalkan nanti hasil tryoutnya itu kalian belum mencapai target soal benar sesuai keinginan kalian, supaya next tryout yang selanjutnya kalian bisa lebih banyak soal benarnya. Dan pastikan setelah selesai tryout, lihat pembahasannya, terutama di soal-soal yang memang salah. Silahkan dibaca pembahasannya, kemudian kalian rekap, kalian tuh kurangnya di mana, di materi bagian apa. Dan setelah direkap dari hasil tryout itu, silahkan dipelajari materi-materi yang memang kalian kurang di situ. Ingat ya, jangan capek dulu untuk belajar karena ingat saingan kalian itu se-Indonesia. Dan mereka juga saat ini sedang belajar gitu, dengan kerja kerasnya, bahkan ada yang bimbel sampai puluhan juta. Jadi memang jangan bosan atau jangan lelah untuk belajar. Karena kesempatan ini akan menentukan kalian lolos atau tidak tahun ini di UTBK. Jadi pastikan maksimalkan usaha tahun ini. Tryout yang aku rekomendasikan adalah jangan yang setiap hari, tapi itu evaluasi bisa digunakan 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Yang intinya tryout itu memang benar-benar kalian gunakan itu untuk mengevaluasi hasil dari belajar kalian. Jangan tryout terus tapi kalian nggak belajar gitu. Next yang selanjutnya adalah mental yang ditata. Jadi UTBK itu bukan hanya tentang kalian memahami materi, tapi juga mental cukup berpengaruh di sini. Contohnya, kalau misalkan kalian masuk di ruang UTBK nih, kalian deg-degan, pikiran kalian kacau karena kalian deg-degan. Nah, itu juga bisa berpengaruh terhadap konsentrasi kalian untuk menjawab soal UTBK. Jadi pastikan mental kalian ditenangkan dulu. Tenang gitu, jangan nervous. Karena kalau misalkan grogi, itu bisa mengubah, kayak isi pikiran atau kepala gitu, jadi ngeblank, takutnya gitu. Kalian datang ke lokasi tes UTBK itu dengan membawa harapan supaya kalian lolos. Kalian nanti mungkin akan melihat teman-teman kalian di lokasi yang sama, itu belajar dan lain sebagainya. Tapi saran aku kalau udah sampai di lokasi tes, sudah kalian tinggal menata mental kalian, nggak usah belajar dan buka buku lagi. Belajar itu di hari sebelum tes. Jadi di hari H itu tenangkan pikiran kalian,
tarik nafas, hembuskan gitu. Intinya kalian menenangkan sebelum kalian masuk ke lokasi tes atau ruang tes. Nanti kalau pikiran kalian tenang pun itu bisa mempengaruhi konsentrasi kalian, sehingga mengerjakan soalnya pun jadi lebih mudah untuk memahami karena pikirannya itu tenang, nggak banyak pikiran. Jangan lupa juga untuk berdoa dan minta restu kepada kedua orang tua atau kepada guru-guru kalian mungkin. Intinya kita di sini ikhtiar dalam segala hal, baik usaha secara materi, mental, dan juga doa dari orang-orang yang memang berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Selanjutnya jangan lupa untuk melihat waktu yang ada di layar pengerjaan UTBK kalian. Jangan terlena terlalu asik mengerjakan soal, bahkan ngitung berkali-kali nggak ketemu, kalian tetap terpaku di soal itu. Stop melakukan seperti itu. Kalian mengerjakan soal sembari melihat estimasi waktu yang ada. Dan pastikan kalian mengerjakan soal itu 1 kali hitung, 1 kali ketemu. Kalau misalkan kiranya udah blundet gitu ya, skip, silahkan kerjakan soal yang lebih mudah dulu. Cara yang selanjutnya ini bisa digunakan sebagai cara atau trik guna menambah trik supaya kalian mendapatkan skor yang tinggi, yaitu kalian mempelajari cara menembak soal. Tapi ini aku tekankan di sini, nembak soal itu saat kalian memang sudah kepepet, waktunya udah tinggal dikit, soalnya masih banyak. Jangan masuk ruang UTBK, kalian niat ngerjain dari awal malah dengan cara nembak, jangan. Nembak itu digunakan saat kalian kepepet. Nah, untuk cara nembak soal itu udah aku jelaskan di video ini lumayan banyak ya, jadi aku skip dan silahkan kalian bisa lihat juga di videoku yang ini. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Sukses UTBK-nya, jangan nervous, tetap belajar materi, semangat, dan juga berdoa. Semoga bisa lulus UTBK sesuai dengan impian kalian masing-masing. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.